أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel yang kita banggakan ini. Dan mudah-mudahan topik yang akan kita sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat semua. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tidak lupa salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas 9 cara mendidik anak dalam Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Lebih dari sekedar menyandang status ayah dan ibu, menjadi orang tua memiliki tanggung jawab yang besar, bahkan bisa sampai ke akhirat. Karena itu sangat penting untuk mempersiapkan bekal yang matang, termasuk ilmu yang penting dan cara mendidik anak dalam Islam jika Anda berasal dari keluarga muslim. Jika dalam agama Islam, anak merupakan titipan dan amanah yang perlu dijaga, dikasihi, serta dibimbing dengan baik, terutama dalam hal agama. Jadi, mendidik anak bukan semata-mata membesarkannya atau membuatnya menjadi cerdas, namun juga perlu ditanamkan akhlak yang mulia sesuai ajaran agama. Mendidik anak secara Islami sedini mungkin tidak hanya membuat anak menjadi orang beragama, namun juga dapat membentuk karakter dan akhlak yang mulia. Bahkan didikan Islami ini dapat menjadi salah satu bekal bagi anak untuk ke akhirat nantinya. Berikut sejumlah cara mendidik anak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang nomor 1, memperdengarkan Al-Quran. Waktu terbaik untuk mulai memperkenalkan dan memperdengarkan sang anak dengan Al-Quran bukanlah saat sudah balik atau setelah bisa membaca dan menulis. Namun, mulailah sejak si kecil berada di dalam kandungan. Sang ibu atau ayah dapat secara rutin mengaji atau memutar ayat-ayat Al-Quran. Selain membuat si kecil terbiasa dengan firman-firman Allah, konon memperbanyak mengaji juga dapat memberi rasa tenang dan insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Janin dan bayi merupakan makhluk yang suci, sehingga lantunan ayat Al-Quran akan mudah untuk diserap ke dalam otak dan hati. Siapa tahu saat sudah dewasa nanti si kecil dapat menjadi penghafal Al-Quran. Nomor 2, ajarkan dasar-dasar agama. Setiap orang tua muslim wajib memberikan dasar-dasar agama kepada anak sejak kecil. Adanya didikan ini akan menumbuhkan iman pada anak, sehingga nantinya dapat tumbuh menjadi pribadi yang kuat iman atau tidak mudah goyah. Beberapa contoh dasar-dasar agama adalah mengajarkan anak membaca basmalah setiap kali akan makan, baca doa sebelum keluar rumah, membiasakan salam, mengenalkan bacaan-bacaan sholat, dan sebagainya. Nomor 3, ajarkan tauhid. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, "Hai anakku,
janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang besar. Quran Surat Al-Luqman nomor 13. Tauhid adalah ilmu yang menyatakan tentang keesaan Allah. Ilmu ini perlu diajarkan sejak usia dini agar bisa menjadi pondasi dari keimanan sang anak. Orang tua dapat menjelaskan kepada anak bahwa Allah itu satu dan tidak boleh disekutukan. Ajarkan anak kalimat syahadat, kenalkan kepada Rasul Allah, dan apa saja akibat dari menyekutukan Allah. Nomor 4. Tutur kata lembut. Mendidik anak dalam Islam jangan sebatas teori, namun juga harus dibarengi dengan praktik langsung dari kedua orang tua. Maka jadilah orang tua yang selalu bertutur kata lembut, bijaksana, dan memberi pengajaran dengan kasih sayang. Menurut ajaran Nabi Muhammad SAW, setiap anak memiliki hak untuk memperoleh kasih sayang dari orang tua. Namun yang perlu dipahami adalah kelembutan bukan berarti mengesampingkan kesalahan anak. Jadi ketika anak melakukan hal yang menyimpang dari agama, orang tua patut mengajaknya kembali ke jalan yang benar. Jika perlu, berikan hukuman ketika anak melakukan kesalahan fatal, seperti dengan sengaja tidak sholat. Namun, hukuman yang diberikan tidak boleh berupa siksaan fisik atau dengan kata-kata kasar. Nomor 5. Beri nama yang baik. Sebagian orang tua di luar sana ada yang dengan sengaja memberi nama unik atau nyeleneh kepada anak agar menjadi viral. Padahal dalam Islam, salah satu kewajiban orang tua sekaligus hak anak adalah mendapat nama panggilan yang baik. Sebab Islam meyakini bahwa nama merupakan doa, sehingga harus mengandung arti yang baik. Beberapa contoh nama yang baik dalam Islam adalah Muhammad, Aisyah, Ahmad yang artinya terpuji, Akram yang artinya mulia, Ali yang artinya pangeran, dan Adnan yang artinya tenang. Nomor 6. Ajarkan adab. Salah satu anjuran mendidik anak dalam Islam menurut Rasulullah adalah mengajarkan adab yang baik. Jika dalam Islam, adab bukan hanya sikap kepada sesama manusia, namun juga kepada diri sendiri saat sedang melakukan sesuatu. Contohnya ada banyak, dan berikut beberapa di antaranya. Saat minum harus sambil duduk, tidak boleh berdiri. Makan dan minum dengan tangan kanan. Ucap doa sebelum dan setelah makan atau minum. Tidak boleh mencela makanan, meskipun rasanya kurang enak atau tidak sesuai selera. Jika memang tidak suka, sebaiknya tinggalkan, namun tanpa mencela. Jangan masuk rumah orang lain sebelum diberi izin, meskipun rumah saudara atau teman dekat sekalipun. Buang hajat harus di tempat tertutup dan baca doa sebelum masuk ke toilet. Namun, setelah di dalam tidak boleh membaca ayat Al-Quran. Saling menyapa dan mengucap salam saat bertemu dengan sesama muslim. Jika mendapat undangan, maka usahakan untuk datang. Menjenguk orang sakit. Jika sudah balik, tidak boleh tidur malam sebelum sholat isya, dan disarankan untuk berwudu sebelum tidur, baca doa sebelum dan saat bangun tidur. Nomor 7. Ajarkan sedekah. Mendidik anak dalam Islam lainnya adalah tentang sedekah. Jika ingin memiliki anak yang suka berbagi kepada sesama, maka ajarkan sedekah sejak dini. Tidak harus berupa hal besar, namun bisa dimulai dengan sesuatu yang kecil. Contohnya, berbagi makanan kepada kucing yang lewat di depan rumah, sedekah mainan kepada anak yatim, sedekah uang kepada pengemis di jalan, dan sebagainya. Tidak harus berupa barang atau uang. Sedekah pun bisa dalam bentuk ilmu. Nomor 8.
ajarkan sikap sederhana. Salah satu sikap Rasul yang dapat menjadi teladan bagi si kecil adalah hidup sederhana. Meskipun Nabi Muhammad SAW merupakan kekasih Allah yang sudah dijamin masuk surga, namun Rasulullah tidak pernah tinggi hati atau angkuh kepada sesama. Bahkan beliau merupakan pemimpin umat muslim yang sangat sabar dan low profil. Ajarkan anak untuk hidup sederhana, tidak suka memamerkan harta, tidak membeli apapun secara berlebihan, dan ajarkan rasa syukur. Sebanyak apapun harta, jika di hati jika ada rasa syukur, maka akan terus merasa kurang. Jangan sampai saat sudah dewasa nanti, sang anak tumbuh menjadi sosok yang gengsi dan selalu ingin memiliki barang-barang mewah, yang mungkin saja menjerumuskannya pada hutang yang mengandung riba. Nomor 9. Perhatikan teman-teman anak. Sosialisasi akan menjadi salah satu hal yang tidak dapat dihindarkan sebagai makhluk hidup. Namun, ajarkan anak untuk tidak sembarangan berteman. Pastikan bahwa lingkungan pertemanan si kecil memang baik atau positif. 9 poin mendidik anak dalam Islam di atas penting untuk diketahui oleh setiap calon ayah dan ibu. Jadi, jangan sampai salah mendidik anak karena dapat membawa orang tua ke neraka. Sehingga mendidik anak secara benar sangatlah penting. Sahabat yang dirahmati oleh Allah, terima kasih telah menyimak video kami tentang 9 cara mendidik anak dalam Islam sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Semoga informasi yang kami bagikan dapat membantu Anda menjadi orang tua yang lebih baik sesuai ajaran agama Islam. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang dapat memanfaatkannya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selalu berusaha menjadi teladan yang baik bagi generasi kita. Cukup sekian, akhiru kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.